إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu sekularisme dan kapitalisme merupakan persoalan umat ini. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sekularisme? Yaitu mengajarkan hidup bebas, tidak boleh ada yang mengekang. Masalah orang ibadah atau tidak, masalah orang mengatakan yang salah atau mencoba membuat ragu tentang agama ketika itu disampaikan, maka orang sekuler atau sekularisme ini mengajarkan bebas saja, tidak ada salahnya. Tidak ada masalah wanita itu nutup aurat atau tidak. Inilah yang diajarkan dalam sekularisme. Kemudian apa itu kapitalisme? Kapitalisme merupakan ideologi yang melahirkan ajaran tadi. Dan itu menjadi persoalan kita kaum muslimin. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Tetapi dengan adanya ajaran dan gangguan tadi, sehingga kadang-kadang umat Islam itu sendiri dia ragu dengan ajaran agamanya sendiri. Tidak terlepas dia itu orang awam, tidak terlepas dia itu anaknya para ulama, tidak terlepas itu mungkin yang ditugaskan mengurusi agama. Maka kadang kita heran, terlontar dari mulut mereka itu mencoba menyamakan satu ajaran Allah dengan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing kaum muslimin. Inilah satu perkara yang ada di pikiran dia adalah ajaran sekularisme, sehingga dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ingat ayat ini kaum muslimin adalah perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk berislam secara kafah. Allah yang menyuruh kita untuk melaksanakan ajaran yang Dia turunkan secara totalitas. Apakah mungkin seorang mukmin, seorang manusia berani menolak apa yang Allah perintahkan? Sedangkan kita
dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Sedangkan bumi yang kita pijak Allah yang ciptakan. Sedangkan nikmat makan yang kita makan setiap hari itu Allah yang memberikan. Pantaskah semua yang sudah diberikan Allah ketika ada Allah memerintahkan kita menolaknya? Tentu tidak, kaum muslimin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kondisi kehidupan sebelum Islam datang. Itu semua kondisi hidup bebas. Orang yang kuatlah yang berkuasa di masa itu. Maka dikenal dengan zaman jahiliyah. Berzina itu tidak dianggap dosa pada saat itu. Zalim itu perkara biasa pada saat itu, kaum muslimin. Orang menyembah berhala itulah yang dimaksud atau dianggap orang mulia pada saat itu. Lalu datang Islam. Diutuslah seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diajarkan melalui firman Allah kepada penduduk Mekah. Maka mulai berubah satu persatu kaum muslimin. Kita yang mendengar kisah itu menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Pasti yang benar itu yang dibawa Rasul. Sedang yang salah adalah apa yang disebarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan saat ini kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab memang sudah tidak ada. Tapi ajarannya sudah semakin canggih. Dia merasuki berbagai lini kehidupan. Sehingga saking kerasnya atau saking langgengnya ajaran tersebut, banyak umat Islam yang mulai ragu dengan ajaran agamanya. Ada umat Islam yang bingung, kenapa seperti ini? Dia seorang tokoh, kok mengatakan seperti ini? Dia seorang kiai, kok aneh yang dia ucapkan? Dia rajin ke masjid, tapi malah menghalangi orang-orang menyampaikan kebenaran. Ada seperti itu kaum muslimin. Kenapa itu terjadi? Karena kalau di masa Rasul jelas hitam putih. Orang-orang jahiliyah itulah kategori hitam. Kemudian dibawa Rasul satu ajaran dari Allah, itulah ajaran putih istilahnya. Jelas hitam putihnya kaum muslimin. Namun dengan perkembangan zaman, dia sudah mulai tidak lagi hitam putih, tapi masuk yang ketiga, ada abu-abu namanya. Kenapa abu-abu? Ada seorang mukmin di satu sisi dia rajin ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga sedang maksiat. Ketika dilarang, dia malah marah kepada orang yang melarang. Ketika ditunjukkan, dia merasa terganggu kepentingannya. Maka kaum muslimin, inilah satu racun atau masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka diistilahkan dengan ajaran sekularisme itu. Itu telah merasuki di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kadang-kadang kalau ajaran itu merasuk di tengah masyarakat, di jemaah masjid, maka pengurus masjid bingung mengurus jemaahnya. Kalau masuk ke desa, kepala desa pusing dia mengurus masyarakatnya. Kalau masuk di tengah-tengah jemaah satu pengajian, maka dia menjadi pengacau di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika masalah ini sudah kita ketahui, apa jalan keluar yang mesti kita lakukan? Maka tidak ada jalan lain. Kita contoh Rasulullah dan para sahabat dulu. Mereka untuk mengantisipasi agar tidak tumbuh dalam dirinya ajaran jahiliyah, agar tidak langgeng dalam pemikirannya ajaran yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali mempelajari Islam melalui orang yang mengerti Islam, yaitu pada masa itu adalah Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka setelah paham, mereka tidak tinggal diam. Mereka ajarkan pula kepada saudara-saudaranya. Dan dia tahu apa risiko mengajarkan kebenaran. Dan dia tahu apa tantangan yang akan dihadapi untuk mengingatkan orang kepada kebaikan. Karena masing-masing kita ada dalam diri kita ini egois. Masing-masing kita ada merasa lebih tahu dari orang yang tahu. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan ada 3 tipe manusia di muka bumi ini. Yang pertama, dia sadar kalau dia tidak tahu, kemudian dia sadar dia harus mencari tahu. Yang kedua,
Dia sadar dia orang yang tahu, dan dia sadar harus menjelaskan apa yang dia tahu. Dan yang ketiga, kaum muslimin, dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, kemudian dia tidak mau tahu apa yang diberitahu. Yang ketiga inilah yang berbahaya, kaum muslimin wa Allah. Namun itulah tantangan hidup kita. Itulah tantangan dalam menyampaikan kebenaran. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat Islam, pegang teguhlah ajaran dari Allah. Karena ajaran akidah mahal harganya. Kalau di masa dulu luar biasa bayaran para sahabat untuk mempertahankan akidah. Bilal bin Rabah rela dihimpit batu besar di tengah terik panas matahari. Untuk apa? Mempertahankan akidah. Dia tidak mau merusak akidahnya. Biarlah nyawa dia korbankan untuk mempertahankan akidah. Kenapa? Karena dia tahu untuk mendapatkan keyakinan kepada Allah itu sulit, payah. Bahkan kita saat ini kaum muslimin yang lahir dari seorang ibu yang muslim dan dirawat oleh ayah dan ibu yang muslim, terkadang kita juga akan alfa dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tiga yang diajarkan Rasul: pelajari Islam, sampaikan Islam, kemudian istiqomah dalam mengamalkan Islam. Insyaallah kaum muslimin, dengan tiga hal tadi, sekularisme yang disebarkan oleh orang kafir barat terhadap umat Islam ini akan mudah kita antisipasi. Kita tidak lagi merasa nyaman melaksanakan perkara yang haram. Kita tidak lagi merasa ringan melakukan maksiat kepada Allah. Menjadi sadar kita, ini haram, berarti harus dijauhi. Ini halal, harus dilaksanakan. Ini diperintahkan, semangat kita melakukannya. Ini dilarang, kita pun semangat meninggalkannya. Karena seorang muslim itulah yang mesti dia laksanakan sebagai ciri khas ketaatannya kepada Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang terjaga keimanannya di sisi Allah. Semoga kita yang hadir ini termasuk dipilih Allah yang senantiasa mengamalkan Islam secara totalitas, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.